Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Ada pertanyaan wajib pajak, apalagi masih baru pegang pajak ya. Dia bertanya seperti ini. Bagaimana kalau misalnya kita memiliki nomor seri faktur pajak tahun 2022, sementara tahun ini sudah 2023. Apakah bisa menggunakannya karena masih banyak katanya. Jadi, kami akan jelaskan di video berikut ini. Ya, pertanyaan ini memang kami pastikan muncul dari teman-teman yang belum terlalu menguasai nomor seri faktur pajak. Mungkin masih baru pegang pajak ya. Jadi kami jelaskan bahwa nomor seri faktur pajak itu kan dibuat per tahun ya. Jadi misalnya nomor seri faktur pajak tahun 2023. Itu hanya bisa dipakai untuk tahun 2023. Jadi walaupun misalnya sisanya banyak, itu tidak bisa dipakai misalnya nanti untuk tahun 2024. Jadi hanya diperuntukkan untuk tahun di mana kita meminta nomor seri faktur pajak tersebut. Seperti teman saya tadi, tahun 2022 dan masih banyak katanya sisanya. Mungkin dulu langsung minta banyak ya, supaya tidak ribet minta lagi. Dan ternyata masih banyak sisa. Apakah bisa dipakai untuk tahun 2023? Itu tidak bisa dipakai. Jadi karena tahunnya sudah berbeda, maka itu harus ditinggalkan dan minta lagi yang baru. Kita bisa meminta yang baru. Dan misalnya pun tahun 2022 masih banyak, itu tidak masalah. Walaupun misalnya hanya 2 yang terpakai, sementara yang tersisa masih ada 20, itu tidak masalah. Itu nanti bisa kita hapus, tidak perlu dikembalikan lagi ke kantor pajak ya. Karena sudah ada peraturan terbaru, faktur pajak, nomor seri faktur pajak yang masih sisa itu tidak perlu dilaporkan lagi ke kantor pajak. Cuman harus dihapus. Maksudnya dihapus di sini, kita harus hapus di sistem, di e-fakturnya ya. Kita harus hapus di e-faktur, yang aplikasi e-faktur. Di sana kan ketika kita minta nomor seri faktur pajak nih misalnya, kita sudah minta kan. Setelah kita minta kan, kita akan pasti input ke nomor seri di referensi ya. Kita masukkan ke sana nomor seri faktur pajak yang baru kita minta. Nah, ketika ini misalnya tidak habis, maka ini harus kita hapus supaya langsung nanti otomatis masuk yang tahun 2023. Kalau misalnya kita minta tahun 2023 ya, terus kita masukkan ke referensi, itu tidak akan bisa otomatis ke 2023. Dia akan terus nyambung ke 2022. Nah, padahal tahun 2022 itu tidak lagi bisa dipakai. Nah, disinilah yang perlu kita hapus tadi. Ada di situ menu hapus. Jika Bapak Ibu tidak tahu cara menghapus SPT tahun sebelumnya, bisa dilihat di video kami. Nanti kami akan buat linknya di kolom deskripsi. Nanti klik linknya di kolom deskripsi supaya Bapak Ibu tahu bagaimana cara menghapus nomor seri faktur pajak yang tidak terpakai lagi. Nah, dari pertanyaan teman saya ini ya, ini artinya bahwa nomor seri faktur pajak yang beda tahun tidak bisa dipakai. Itu karena udah sistem online ya, jadi ketahuan semua yang beda tahun itu langsung bisa di blok dan akan di recheck dari ketika kita upload faktur pajak. Kami ingatkan juga bahwa untuk upload faktur pajak itu tidak boleh lebih dari tanggal 15 ya. Jadi kalau misalnya tahun bulan ini kita buat faktur pajak, terakhir upload ini adalah bulan depan, tidak bisa lebih dari tanggal 15. Itu merupakan peraturan-peraturan terbaru ya terkait penerbitan faktur pajak. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ya. Dan ini nomor seri faktur pajak pasti Bapak Ibu sudah tahu ngambilnya dari mana. Itu ambilnya dari Enova ya. Jadi kita harus tahu password Enova kita. Itu password Enova biasanya dikirim dulu ya dari email. Itu bisa dilihat nomor seri password Enova kita. Itu saja untuk nomor seri faktur pajak. Silakan like dan berikan komentar yang terbaik.
Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ikuti terus video-video kami.